Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As a moderator of Group 1, I will start our presentation today. The material that we will present is about perkembangan individu. Before getting into our material, allow me to introduce my group member first. So, we are from Group 1, and starting with me, my name is Suhistianingrum Sumari. The second member is Suci Rahmawati. And the last member is Reski Aulia Syam. Here are some points that we will talk about. The first is pengertian pertumbuhan dan perkembangan. The second is prinsip-prinsip perkembangan. The third is teori-teori perkembangan. The fourth is tahap-tahap perkembangan. And the last is faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Pertama-tama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi secara kuantitatif yang berkaitan dengan perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sedangkan, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola teratur dan dapat dinyatakan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan juga menyangkut adanya proses pematangan sel-sel tubuh, jaringan tubuh, organ-organ, dan sistem organ yang berkembang dengan menurut caranya sehingga dapat memenuhi fungsinya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip perkembangan. Prinsip pertama yaitu dasar-dasar permulaan adalah sikap kritis. Pertama, pada usia ini diletakkan struktur perilaku yang kompleks yang berpengaruh bagi perkembangan sikap anak pada masa selanjutnya. Kedua, perubahan terjadi apabila orang-orang di sekitar memperlakukan anak dengan baik dan mendorong anak lebih bebas untuk mengekspresikan dirinya. Ketiga, yaitu motivasi yang kuat dari diri individu untuk mengalami perubahan. Prinsip kedua yaitu peran kematangan dan belajar. Kematangan adalah terbukanya karakteristik yang secara potensial sudah ada pada individu yang berasal dari warisan genetik individu, misalnya merangkak, duduk, dan berjalan. Sedangkan, belajar adalah perkembangan yang berasal dari latihan dan usaha. Hubungan antara kematangan dan hasil belajar dapat dilihat dalam fungsi hasil usaha atau ontogenetik seperti menulis, mengemudi, atau bentuk keterampilan lainnya yang merupakan hasil pelatihan. Prinsip ketiga yaitu mengikuti hukum arah perkembangan. Perkembangan yang dimaksud yaitu perkembangan cephalocaudal atau perkembangan motorik yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala ke kaki. Hal ini berarti bahwa kemajuan dalam struktur dan fungsi pertama-tama terjadi di bagian kepala, kemudian badan, dan terakhir adalah kaki. Perkembangan kedua yaitu perkembangan proximodistal. Penyebaran yang keluar dari titik poros sentral tubuh ke anggota-anggota tubuh lainnya. Contohnya, kemampuan jari jemari seorang anak akan didahului oleh keterampilan lengan terlebih dahulu. Prinsip keempat yaitu semua individu berbeda. Beberapa anak berkembang dengan bertahap langkah demi langkah, sedangkan yang lain bergerak dengan kecepatan yang melonjak, dan adapun anak yang mengalami penyimpangan. Perbedaan ini disebabkan karena setiap orang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Prinsip kelima yaitu setiap perkembangan mempunyai perilaku karakteristik. Ada perbedaan bagi mereka yang pandai akan lebih cepat perkembangannya dibandingkan anak yang memiliki kecerdasan rata-rata. Perbedaan kecepatan perkembangan ini terjadi pada setiap bidang perkembangan dan akan mencapai puncaknya pada usia tertentu. Contohnya seperti imajinasi kreatif yang akan menonjol di masa kanak-kanak dan mencapai puncaknya pada masa remaja. Prinsip keenam yaitu setiap tahap perkembangan mempunyai risiko. Beberapa hal yang dapat menyebabkan hal ini antara lain dari lingkungan anak itu sendiri. Bahaya ini dapat mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologis, dan sosial. Peringatan awal adanya hambatan tersebut merupakan hal yang penting karena memungkinkan pengasuh atau orang tua, guru, atau pengasuh lainnya untuk segera mencari penyebab dan menstimulasinya. Prinsip ketujuh yaitu perkembangan dibantu rangsangan.
Perkembangan akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada bantuan berbentuk stimulus dari lingkungan sekitarnya. Misalnya, semakin rajin orang tua berbicara dengan anaknya, maka semakin cepat anak-anak belajar berbicara. Prinsip ke-8 yaitu perkembangan dipengaruhi perubahan budaya. Kebudayaan mempengaruhi perkembangan sikap dan fisik anak. Anak yang hidup dalam budaya akan membedakan sikap dan permainan yang pantas terhadap anak laki-laki dan perempuan. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan. Contohnya, anak perempuan akan memilih mainan yang lebih sedikit membutuhkan kemampuan fisik, sehingga pertumbuhan fisiknya tidak sekuat fisik anak laki-laki. Prinsip ke-9 yaitu harapan sosial pada setiap tahap perkembangan. Orang tua dan masyarakat memiliki harapan tertentu pada tiap tahap perkembangan anak. Jika tahap itu tercapai, maka orang tua atau masyarakat akan berbahagia. Misalnya, anak usia 1 tahun sudah pandai berjalan, maka orang tua akan senang. Sedangkan, jika sampai usia tersebut anak belum bisa berjalan, maka akan membuat gelisah orang-orang di sekitarnya. Itu saya penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Suci Rahmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for the opportunity given to me. Let me introduce myself. My name is Suci Rahmawati. I will explain about teori-teori perkembangan. 1. Environmentalisme. Teori environmentalisme menyatakan perkembangan ditentukan oleh lingkungan. Pada saat jiwa dalam kondisi lunak, yaitu pada usia dini, anak-anak mudah dididik menurut kemauan pendidikannya. Lingkungan membentuk jiwa anak-anak melalui proses asosiasi, repetisi, imitasi, dan reward and punishment. Yang kedua, naturalisme. Teori naturalisme memandang anak berkembang dengan cara-caranya sendiri, melihat, berpikir, dan merasa. Misalnya, belajar dari alam itu seperti guru yang mendorong anak untuk mengembangkan kemampuan yang berbeda-beda. Ketiga, etologis. Teori etologis dalam perkembangan manusia menekankan bahwa perilaku sangat dipengaruhi oleh biologi, terkait dengan evolusi dan ditandai oleh periode penting atau bekal insting anak ikut berkembang karena menjadi adaptif dalam lingkungan tertentu. Untuk mendapatkan pelindung anak-anak, kita harus mengembangkan tingkah laku kemelekatan untuk mempertahankan kedekatan anak dengan pengasuhnya. Yang keempat, komparatif dan organismik. Teori komparatif adalah perkembangan yang mencangkup perubahan-perubahan. Teori organismik adalah perkembangan yang melibatkan berbagai potensi individu yang berkembang secara teratur oleh lingkungan yang sesuai. Contoh perkembangan komparatif dan organismik pada anak dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk perkembangan fisik, kognitif, dan emosional mereka. Kelima, perkembangan kognitif. Teori ini menyatakan bahwa tahapan berpikir manusia sejalan dengan tahapan umur seseorang, di mana mencangkup proses mengingat, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Contoh perkembangan kognitif anak pada tahap sensori motor adalah kemampuan untuk menggali objek dan orang yang dikenal, sedangkan pada tahap praoperasional, anak mulai menggunakan bahasa dan simbol untuk berkomunikasi dan berpikir. Yang keenam, perkembangan moral. Teori perkembangan moral melibatkan proses di mana seorang individu memahami dan menginternalisasi konsep-konsep moral serta mengembangkan perilaku yang sesuai dengan nilainya. Perkembangan moral pada anak juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, interaksi dengan orang tua, serta pendidikan moral yang diterima. 7. Pengondisian klasik. Teori pengondisian klasik menyatakan bahwa perkembangan manusia berasal dari prinsip stimulus dan respon. Pengondisian klasik dapat menimbulkan respon-respon bawaan terjadi secara spontan melalui latihan berulang-ulang. Contoh pengondisian klasik yaitu ketika anak merespon stimulus yang terjadi secara otomatis. Misalnya seperti berjalan menuju kelas ketika mendengar bel sekolah. Yang kedelapan, pengondisian operan. Pengondisian operan adalah proses perkembangan pengetahuan latihan yang disertai dengan reward dan punishment. Contohnya ketika anak melakukan tindakan yang diinginkan, seperti membersihkan kamar, mereka akan diberi penguatan positif berupa pujian atau hadiah. Sebaiknya jika anak melakukan hal yang tidak diinginkan, maka akan diberikan hukuman. 9. Pemodelan.
Teori pemodelan menyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan hasil interaksi antara faktor hereditas dan lingkungan. Contoh pemodelan dalam perkembangan anak, orang tua dapat lebih memperhatikan pengaruh lingkungan dan metode pembelajaran, seperti rangsangan kecerdasan dan perkembangan otak, belajar sembari bermain, dan belajar melalui cerita. Ke-10, sosial histori. Teori sosial histori mengacu pada pandangan yang menekankan peran lingkungan, sosial, dan sejarah dalam membentuk perkembangan anak. Teori ini menekankan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan konteks sejarah mereka. 11. Psikoanalitik. Teori psikoanalisa menekankan pada pentingnya peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang dialami anak, khususnya situasi kekacauan mental. Contoh tahapan perkembangan anak menurut Freud meliputi 1. Tahap oral dari usia 0 sampai 1 tahun. Bayi mengeksplorasi dunia melalui mulutnya, seperti menggigit dan menyusu. Konflik pada tahap ini dapat mempengaruhi kebiasaan makan dan minum di masa dewasa. Yang kedua, tahap anal dari usia 1-3 tahun. Anak belajar tentang buang air. Konflik pada tahap ini dapat mempengaruhi sikap terhadap keteraturan dan kebiasaan di masa dewasa. Yang ketiga, tahap halik dari usia 3-5 tahun. Anak mulai menyadari perbedaan gender dan mungkin mengembangkan rasa cemburu terhadap orang tua yang sejenis dengan mereka. Konflik pada tahap ini dapat mempengaruhi pola hubungan romantis di masa dewasa. Ke-12, psikososial. Teori perkembangan psikososial adalah teori yang menggambarkan hubungan dinamis antara aspek psikologis dan sosial setiap individu, serta bagaimana kepribadian dan karakter manusia mengalami perkembangan seiring perkembangan usia. Contohnya ketika anak mulai mengambil inisiatif dalam bermain, belajar, atau menyelesaikan tugas-tugas kecil, mengembangkan kemandirian, dan melakukan interaksi antar teman sebaya, agar anak belajar tentang kerjasama, konflik, serta pengembangan keterampilan sosial dan interpersonal. 13. Perkembangan bahasa. Teori perkembangan bahasa adalah kemampuan berbahasa bawaan manusia yang tidak dimiliki makhluk lain. Kemampuan berbahasa telah dibawa manusia sejak lahir. Interaksi anak dengan orang tua, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya dapat membantu dalam memperkarya kosakata dan memahami bahasa. 14. Humanistik. Teori humanistik adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia yang ditentukan oleh hakikat batin yang esensial dan biologis. Contoh perkembangan humanistik pada anak meliputi 1. Perkembangan konsep diri. Anak mengembangkan pemahaman tentang siapa mereka, apa yang mereka sukai, dan apa yang mereka kuasai. Yang kedua, motivasi intrinsik. Anak belajar karena rasa ingin tahu dan kepuasan pribadi, bukan semata-mata karena tekanan eksternal. Yang ketiga, penghargaan diri. Anak merasa senang dan bangga ketika berhasil melakukan sesuatu. Next, it will be explained to Rizky Auliasham. Thank you for the opportunity given to me. My name is Rizky Auliasham and I will continue to read the material. D. Tahap-tahap perkembangan. 1. Tahap-tahap perkembangan manusia dalam pandangan psikolog. Tahap-tahap perkembangan manusia menurut para psikolog berbeda-beda tergantung pandangan mereka tentang teori perkembangan. Rousseau membagi tahap perkembangan manusia menjadi 4 tahap, yaitu A. Masa bayi atau usia dari 0 sampai 2 tahun. Bayi mengalami dunia langsung lewat indranya. Mereka tidak mengetahui ide atau pemikiran apapun. Mereka hanya merasakan panas, dingin, enak, atau sakit. Mereka menggunakan gramatika sendiri ketika berkomunikasi dengan orang dewasa. B. Masa kanak-kanak awal atau usia 2-12 tahun. Masa ini dimulai ketika anak mulai memiliki independensi baru. Mereka sudah bisa berjalan, berbicara, makan sendiri, dan berlari ke sana kemari. Namun, mereka belum mampu memahami hal-hal yang bersifat abstrak. C. Masa kanak-kanak akhir atau usia 12-15 tahun. Masa ini transisi masa anak ke masa dewasa. Anak berada pada tahap prasosial, di mana anak hanya memperhatikan apa yang berguna bagi dirinya. Sedikit saja dari mereka yang memiliki kepedulian terhadap menjaga hubungan dengan orang lain. D.
masa dewasa atau usia 15 sampai akhir hidup. Masa ini, anak mengalami berbagai perubahan fisik meliputi pertumbuhan tubuh, perkembangan seksual, dan perubahan pada otak. Secara emosional, mereka mungkin mengalami fluktuasi mood, mencari identitas diri, dan mulai mempersiapkan diri untuk masa depan. Secara sosial, mereka cenderung lebih mandiri, mulai mengeksplor hubungan romantis, dan meningkatkan interaksi dengan teman sebaya. 2. Tahap perkembangan manusia dalam ajaran Islam. Pandangan Islam mengenai perkembangan manusia menekankan pentingnya pendidikan dan perkembangan anak sejak dalam kandungan. Islam memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan anak semenjak belum dilahirkan, karena masa dalam kandungan dianggap sebagai dasar untuk perkembangan selanjutnya. Dalam Islam, tidak dikenal istilah remaja, karena setelah mencapai usia balik, individu dianggap sudah terbeban hukum. Perkembangan manusia dalam pandangan Islam melibatkan aspek fisik, mental, emosional, dan spiritual, serta menekankan pentingnya pendidikan dan pembentukan karakter sepanjang rentan kehidupan manusia. Orang tua memiliki peran penting dalam memastikan perkembangan yang sehat dan holistik bagi anak-anak mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Menurut Harlock, 1980, baik faktor kondisi internal maupun faktor kondisi eksternal akan dapat mempengaruhi tempo atau kecepatan sifat atau kualitas perkembangan seseorang. Tetapi sejauh mana pengaruh kedua faktor tersebut sulit untuk ditentukan, terlebih lagi untuk dibedakan mana yang penting dan kurang penting. Faktor-faktor yang berkaitan dengan perkembangan seseorang yaitu 1. Inteligensi. Inteligensi merupakan faktor yang terpenting. Kecerdasan yang tinggi disertai oleh perkembangan yang cepat. Sebaliknya, jika kecerdasan rendah, maka anak akan terbelakang dalam pertumbuhan dan perkembangan. 2. Seks. Perbedaan perkembangan antara dua jenis seks, laki-laki dan perempuan, tidak tampak jelas. Yang nyata kelihatan adalah kecepatan dalam pertumbuhan jasmania. Pada waktu lahir, anak laki-laki lebih besar dari perempuan, tetapi anak perempuan lebih cepat perkembangannya dan lebih cepat pula mencapai kedewasaannya daripada anak laki-laki. Hal ini jelas pada anak umur 9 sampai 12 tahun. Ketiga, kelenjar-kelenjar. Kelenjar-kelenjar memainkan peran utama dalam kondisi antara otak dan bagian tubuh lainnya, seperti pengendalian gerakan, pemahaman, dan komunikasi. Perkembangan kelenjar-kelenjar terus berkembang dari awal kecil hingga usia dewasa dan mempengaruhi kemampuan anak dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pemahaman, pengambilan keputusan, dan komunikasi. 4. Kebangsaan atau ras atau etnik dari suatu bangsa dapat mempengaruhi ukuran fisik anak, seperti tinggi badan dan berat badan. Anak dengan ras tertentu mungkin memiliki pertumbuhan yang lebih cepat atau lambat dibandingkan dengan anak dari ras lain. Meskipun faktor genetik dan ras memainkan peran dalam perkembangan anak, lingkungan, pola asuh, dan kesehatan juga turut berperan dalam menentukan perkembangan secara keseluruhan. 5. Posisi dalam keluarga. Posisi anak dalam keluarga dapat mempengaruhi perkembangan anak. Anak yang merupakan anak sulung, tengah, atau bungsu mungkin mengalami pengalaman dan perlakuan yang berbeda dalam keluarga. Anak sulung seringkali mendapatkan perhatian dan harapan yang lebih besar, sementara anak bungsu mungkin lebih dilindungi. 6. Makanan memegang peranan penting dalam perkembangan anak. Kekurangan gizi dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak, sementara asupan gizi yang cukup mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, dan kesehatan secara keseluruhan. Pengetahuan orang tua tentang gizi serta ketersediaan dan akses terhadap makanan bergizi juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa anak mendapatkan asupan makanan yang seimbang dan bergizi untuk mendukung perkembangan mereka dengan baik. 7. Luka dan penyakit. Faktor luka dan penyakit dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, gangguan hormon, kelainan genetik, dan penggunaan obat-obatan tertentu juga dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, penting untuk memantau kesehatan anak secara berkala dan memberikan perawatan yang tepat jika anak mengalami luka atau penyakit
yang dapat mempengaruhi perkembangannya. 8. Hawa dan sinar. Faktor hawa dan sinar pada perkembangan anak merujuk pada pengaruh lingkungan fisik dan sumber cahaya terhadap pertumbuhan jasmani dan rohani anak, terutama pada tahun-tahun pertama setelah lahir. Anak-anak yang tinggal di daerah dengan kondisi lingkungan baik akan memiliki perkembangan yang lebih baik dibandingkan dengan anak yang tinggal di daerah dengan kondisi lingkungan buruk. Faktor ini mempengaruhi perkembangan anak secara langsung melalui pengaruh sinar matahari terhadap keseimbangan hormon dan pertumbuhan tulang, serta secara tidak langsung melalui pengaruh hawa yang mempengaruhi kesehatan dan kondisi lingkungan. 9. Kultur atau budaya. Budaya dapat mempengaruhi cara orang tua mendidik anak, nilai-nilai yang ditanamkan pada anak, serta lingkungan sosial dan budaya tempat anak tumbuh. Pola asuh yang diterapkan oleh orang tua atau pengasuh juga dipengaruhi oleh budaya yang ada di sekitar mereka. Oleh karena itu, penting bagi orang tua untuk memahami budaya tempat tumbuh besar agar dapat memberikan pengasuhan yang tepat dan mendukung perkembangan anak secara optimal. Thank you, and I return it to the moderator. Okay, that's all about our presentation for today. Thank you for your attention, and if you have any question, please ask us after this video. Me, as the moderator, I'm going to close the presentation. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.